Dia وعلى آله وصحبه ini bermanfaatan bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman hadir, mudah-mudahan manfaat dan hikmah apa yang disampaikan nanti. Baiklah, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah rahmat taufik semua sehingga kita bisa majelis ini yang mudah-mudahan salawat dan salam mari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallam. dan semoga kita termasuk umat yang memperjuangkan perjuangan melanjutkan. Marilah acara ini kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada beliau, Ustaz beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan kepada Allah di malam hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Kita dikumpulkan di tempat yang barokah dan juga dikumpulkan bersama teman yang soleh dan soleh. Ada yang solehah? Nggak ada ya, Alhamdulillah. Teman-teman soleh. Karena satu kenikmatan tersendiri ketika kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh gitu ya. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita mudah-mudahan nanti bisa reuni bareng di surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita ada wajah-wajah yang masih belia ya, wajah yang masih fresh, yang punya semangat. Anak-anak muda nih, ada Rizky, terus kemudian siapa namanya teh Mas ya? Mas Ade dan Mas Asep, ada Mas Aib juga di belakang, dan depannya yang berkumis ada Mas Jarwo gitu. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang masih muda-muda bersemangat gitu ya. Karena memang kita itu hidup di dunia sekali. Sayang kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi masa muda itu masa yang luar biasa kan gitu ya. Betul, masa yang berapi-api ya Mbah ya. Gitu. Bahkan salah satu perkara nanti yang akan ditanya oleh Allah di akhirat adalah untuk apa masa mudamu kan gitu. Jadi ternyata masa muda itu bakal ditanya. Itu satu. Yang kedua, golongan yang akan nanti diberikan naungan di padang mahsyar adalah anak-anak muda yang menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak muda itu luar biasa karena godaannya besar gitu ya. Energinya lagi besar, belum banyak yang dipikirkan kan gitu ya. Kalau udah banyak yang dipikirkan mah kelihatan rambutnya mulai memutih. Saya nggak menyebut di samping saya ya. Oke. Masih mas, Si emas, emas. Tapi
Kalau ini mah bukan putih karena banyak pikiran, ini mah style. Ciri khas Pak Eko gitu ya. Baik, teman-teman rahimakumullah, sebagaimana yang materi diberikan oleh panitia pada malam hari ini, saya coba untuk menyampaikan materi tentang meneladani Rasulullah SAW secara kafah, secara menyeluruh, totalitas gitu ya. Karena sebagaimana kita mafhum biasanya di bulan Rabiul Awal ya. Kalau kita itu di masyarakat nyebutnya bulan bulan Mulud. Bulan Mulud gitu ya. Sering diadakan acara Maulid Nabi dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya tepatnya adalah bertepatan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu tanggal 12 Rabiul Awal. Malam apa ya? Malam apa lahirnya? Malam Senin tahun gajah. Yang waktu kecil suka puji-pujian kan ada ya. Itu puji-pujian kalau di musola-musola, di langgar-langgar tentang kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal, malam Senin tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena dulu itu belum ada hitung-hitungan tahun. Kalender Hijriah itu. Kalender waktu itu orang-orang Arab belum ada hitungan tahun. Jadi mereka itu menandai tahun yang penting itu berdasarkan kejadian besar. Kejadian besar yang ada waktu itu. Dan ketika Rasulullah SAW lahir, kejadian yang besar waktu itu adalah penyerangan Ka'bah oleh Raja Abrahah dengan pasukan bergajah. Makanya disebutnya tahun gajah. Kalau kalender Masehinya 611 kalau tidak salah. Nah, kalau di bangsa Arab waktu itu, kalau hitung-hitungan bulan, Ramadan, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah ada. Tetapi tahun itu belum ada. Baru dimulai tahun perhitungan kalender Hijriah, kalender Islam itu di masanya Umar bin Khattab. Ditandai dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu tahun pertama dalam Islam. Nah, sebelum itu termasuk ketika Rasulullah lahir itu belum ada penanggalan Hijriah atau tahun Islam itu belum ada. Nah, makanya disebut tahun gajah. Sebelum tahun gajah ada lagi peristiwa besar, ada perang Pijar misalkan. Jadi tahun perang Pijar misalkan gitu. Jadi tergantung ada peristiwa besar apa waktu itu yang terjadi. Nah, itu jadi ketika lahir Rasulullah bertepatan dengan dikerahkannya pasukan bergajah oleh Raja Abraha. Teman-teman rahimakumullah, berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu tanda kutip adalah bibit unggul ya. Kenapa dikatakan bibit unggul? Karena banyak hal yang bisa diteladani dari beliau. Kita sebagai seorang suami bisa nggak meniru cara menjadi suami seperti Rasulullah? Bisa. Bisa. Kita sebagai ayah bisa nggak menjadi ayah meniru Rasulullah? Bisa. Kita sebagai kakek, ada yang udah punya cucu di sini? Mas Jarwo? Oh, ada cucu. Bagaimana menjadi kakek seperti Rasulullah itu ada semuanya. Iya, jadi kita mau jadi apa bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu memang tadi disebutkan di dalam Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, untuk itu Rasulullah adalah role model terbaik bagi kita sebagai anak kepada kedua orang tuanya, bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya, itu contohnya ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mencontoh Rasulullah itu sudah jaminan tidak akan salah, teman-teman rahimakumullah. Bahkan teman-teman rahimakumullah, tidak hanya kaum muslimin, orang-orang barat pun mengakui gitu ya. Kemarin itu ada yang flyer, itu ada 3 flyer ilmuwan barat tuh mengakui bahwa Rasulullah itu adalah manusia istimewa. Yang paling sering dikutip adalah salah satu profesor Michael H. Hart itu yang dia menulis 100 orang terpopuler di dunia. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Nah, Michael H. Hart itu justru menempatkan Rasulullah
di urutan yang paling pertama. Ini ilmuwan barat mengakui bahwa Rasulullah itu orang yang paling berpengaruh di dunia. Ini bukan orang Islam, orang kafir. Menempatkan Rasulullah sebagai manusia paling istimewa, manusia paling berpengaruh di dunia. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur sekali ketika saat ini menjadi seorang Muslim yang jelas-jelas kita contohnya ada gitu kan, teladan kita ada. Kita bersyukur menjadi seorang Muslim. Dan ini tidak didapatkan di agama yang lain ya teman-teman rahimakumullah. Teman-teman para hadirin rahimakumullah, kenapa sih kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setidaknya ada dua hal, banyak hal sebetulnya, tetapi setidak-tidaknya minimalnya kita ada dua hal saja yang kita inginkan dari Allah. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama itu ada di Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ali Imran ayat ke-31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, alasan kenapa kita harus meneladani Rasulullah, kenapa kita harus mencontoh Rasulullah, yang pertama di Quran surat Al Imran ayat ke-30 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah itu, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, ketika engkau mencintai aku, mencintai Allah, kata aku itu. Jadi Rasulullah itu suruh menyampaikan kepada umatnya, qul in kuntum tuhibbunallah. Ketika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya teman-teman di sini, kira-kira kita cinta nggak sama Allah? Cinta ya. Jadi jangan cuman ke istri aja. Yang paling utama yang harus kita cintai adalah Allah. Yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita ngaku-ngaku kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mengikuti Rasulullah SAW? Yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Mau nggak dicintai Allah, teman-teman? Saya sering katakan jangan sampai kita itu cinta bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku cinta Allah, kita ngaku cinta Rasulullah. Kita merayakan setiap kelahiran Rasulullah, kita merayakan maulid, kita merayakan acara A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak meneladani Rasulullah. Jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Mbah Jarwo, bisa dicontohkan bertepuk sebelah tangan gimana, Mbah? Iya tuh. Nah, kalau bertepuk ada lawannya mending ya, Mbah ya. Kalau satu kan bingung nih, kayak orang apa gitu. Nggak ada bunyinya. Makanya Pak Eko nih musisi paling tahu. Lagu siapa Pak yang bertepuk sebelah tangan tuh? Dewa 19 sama Dani ya. Gimana Pak liriknya? Itu bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, ternyata jadi bertepuk sebelah tangan itu nggak enak. Teman-teman mungkin pernah ngalamin, kecuali kalau waktu SD ya. Waktu SD mah bertepuk sebelah tangan tuh kayaknya tetap enak aja ya. Senang sama cewek gitu kan, disebutnya cinta apa Pak? Cinta cinta gorila tuh udah tua mah. Waktu ngelihatnya aja udah seneng gitu kan. Kitanya sambil ngumpet lewat ke depan rumahnya, seneng nggak? Seneng. Lewat depan rumahnya seneng. Pokoknya ngelihat kelapa juga lagi goyang-goyang tuh ngelihat wajah dia gitu ya. Sesuatu apapun itu tentang dia. Wajah, ngelihat matahari kok inget dia gitu kan. Kalau waktu kecil mah iya, cinta bertepuk sebelah tangan tuh senang-senang aja. Tapi kalau udah gede gimana? Nah, suka sama orang gitu ya. Kita mah naksir, dianya mah sama orang lain kan gitu. Sakitnya tuh di sini gitu ya kata Pak Eko. Gitu. Nah, jadi yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian.
Nah, jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, syaratnya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Rasulullah. Hal yang pertama yang akan kita dapatkan adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu ya. Saya sering katakan kita ini manusia banyak dosa, teman-teman rahimakumullah. Kita itu manusia banyak dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah sendiri sampai menyatakan begini, kulu bani adam khotoun wa khairul khotoina tawabun. Setiap anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa tawabun adalah orang yang bertobat. Gak ada manusia yang gak punya dosa kecuali Nabi Muhammad SAW karena dia maksum. Kita itu manusia banyak dosa. Kita nggak mau nanti ketika sakaratul maut kita meninggal dalam kondisi membawa dosa. Makanya ada doa itu apa? Doa Allah nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Kita berharap kita itu sebelum mati itu taubat. Wa magfiratan ba'dal maut. Dapat ampunan setelah kematian kita diampuni. Justru harapannya jangan nunggu kita itu dibersihkan dulu di neraka, teman-teman. Harapannya ketika di dunia itu dosa kita sudah diampuni. Nah, saya mah nanti ajalah dibersihkannya di neraka. Nggak bakal sanggup kita itu masuk ke dalam neraka. Saya sering katakan, siksaan terendah aja seperti diberikan kepada pamannya Rasulullah SAW. Diberikan sendal ketika diinjak, sendalnya diinjak sampai otaknya itu mendidih. Nah, ini. Monggo Pak Yai. Gitu ya. Mbak Jarum malah makin ke belakang, nanti ke kamar sana gerak. Masuk kamar. Gitu ya. Jadi wayaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi yang pertama yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua itu wayaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kita. Karena kita manusia banyak dosa, manusia banyak hilaf, manusia banyak lupa gitu ya. Kita butuh ampunan Allah, kita butuh magfirahnya Allah. Salah satunya ketika kita ingin diampuni dosa-dosa adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Atau masih banyak sebetulnya ya untuk minta diampuni dosa itu lewat istighfar gitu kan dan lain sebagainya. Nah, alasan yang pertama ada di Quran surat Ali Imran ayat 31. Ini mohon maaf ya, saya sering masih mendapatkan teman-teman menyebutnya Al Imran, padahal bukan Al Imran, Ali Imran, keluarga Imran, bukan seperti Al-Baqarah, Al-Fatihah, bukan Al, tapi Ali Imran, keluarganya Imran. Gitu. Karena di Ali Imran itu banyak disebutkan keluarga Imran di dalamnya, ada Maryam, ada Nabi Isa alaihissalam, ada siapa lagi? Zakaria, uaknya ya, uaknya uaknya siapa? Maryam ya. Ada Hannah juga, istrinya Imran. Itu yang pertama. Itu alasan kenapa kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karena tadi kita itu butuh dicintai oleh Allah. Karena kalau sudah dicintai, biasanya kalau orang sudah dicintai itu mau apapun insya Allah dikasih gitu ya. Yang kedua ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21 sebentar. Al-Ahzab ayat 21. Eko ada Qurannya nggak Pak? Oh.
Saya lupa ayatnya. Gue sambil medang dulu. Ada Mas Asep, punten, pinjam. Saya lupa ayatnya. Oh iya, mohon maaf. Ini ayatnya yang tadi yang saya baca. Jadi lanjutannya ya. Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada di Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Nah, di sini teladan yang baik bagi siapa? Di sini disebutkan liman kana yarjullah, gitu kan? Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah. Gitu. Jadi ternyata ada suri teladan yang baik dari Rasulullah SAW di antaranya bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita butuh dicintai oleh Allah, yang kedua kita butuh diampuni dosa-dosa, yang ketiga kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Di antaranya karena seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis riwayat Muslim, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini terkait hadis ini di sini secara harfiah diartikan bahwa kita itu masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini memahaminya butuh pendapat para ulama, teman-teman. Butuh pendapat para ulama karena ada kelompok yang keliru dalam menafsirkan hadis ini. Ketika kita masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat, berarti tidak perlu beramal. Seolah-olah amal itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Contoh misalkan bagi orang yang apa tuh namanya tuh thariqat ekstrim ya, yang dia itu hanya ma'rifat. Jadi cukup ma'rifat, tidak butuh syariat karena mereka diantaranya ada yang menggunakan hadis ini untuk dalil bahwa masuk surga itu karena rahmat bukan karena amal. Jadi cukup hakikatnya saja, tidak perlu syariat. Nah, ini sesuatu pemahaman yang keliru. Nah, lalu bagaimana memahami hadis ini? Sedangkan Allah memberikan informasi di dalam Al-Quran. Contoh itu di Quran surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaikahum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Bahkan disebutkan di ayat ini, jazauhum apa? Jazauhum min tajri min tahtial anharu khalidina fiha, gitu ya. Di mereka itu kekal di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini kan disebutkan di ayat ini. Justru orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk surga. Bahkan disifati sebagai makhluk terbaik. Kok bisa di Al-Quran disebutkan orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga, tetapi di hadis ini justru masuk surga itu bukan karena amal. Nah, di sini
penjelasannya kita coba merujuk kepada pendapat ulama. Di antaranya saya ngutip pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Menurut beliau, para ulama itu ada 3 pendapat terkait menafsirkan hadis ini. Memahami hadis yang tidak masuk surga seseorang dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar Asqalani adalah ulama yang berpendapat bahwa ketika kita mampu beramal soleh, itu itu pun adalah bagian dari rahmat Allah. Jadi ketika teman-teman hadir ke sini, melangkahkan kaki dari rumah ke sini, ini bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, barangkali kita itu lebih condong kepada maksiat. Jadi semuanya atas izin Allah. Walaupun manusia diberikan pilihan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi ketika teman-teman mudah hadir ke sini, ini bagian dari rahmatnya Allah untuk beramal soleh itu. Gitu. Pendapat yang kedua, menurut Ibnu Hajar Asqalani, terkait hadis ini adalah seseorang itu masuk surga memang karena rahmat Allah, tetapi nanti di akhirat itu kedudukan mereka di surga itu tergantung amalnya. Amalnya yang lebih besar, dia akan misalkan di surga Firdaus gitu ya, surga yang paling tinggi, atau surga yang pertengahan, atau surga yang paling bawah. Sedangkan kita diminta oleh Allah itu, oleh Rasulullah itu, mintalah surga Firdaus, minta surga tertinggi gitu ya. Nah itu, jadi ada 2 pendapat. Tetapi paling sederhananya gini teman-teman, yang namanya amal itu kita tidak tahu diterima oleh Allah atau tidak. Ketika kita misalkan justru udahlah nggak usah beramal, karena masuk surga mah karena rahmat Allah. Ya justru kalau kita amalnya sedikit, jangan-jangan amal ini rusak, amal itu rusak. Berarti perbanyaklah amal. Harapannya nanti ada amal yang diterima sehingga Allah pun merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai di sini sebelum dilanjut ada yang ditanyakan? Biar agak panas. Tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Teman-teman rahimakumullah. Tadi kita bicara terkait motivasi kita kenapa kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sebagai seorang suami, jadilah suami yang meneladani Rasulullah. Ketika kita menjadi seorang ayah, jadilah ayah yang meneladani Rasulullah. Ketika kita menjadi anak muda yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi uniknya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya teladan bagi kita pribadi saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia itu tidak hanya sebatas seorang suami, seorang ayah. Di satu sisi Rasulullah sendiri adalah seorang nabi dan rasul dan juga seorang pemimpin teman-teman rahimakumullah. Bahkan ketika Baiat Aqobah yang kedua, Rasulullah itu kan tahun ke-12 kenabian itu di Baiat Aqobah yang kedua. Menurut ulama Ustadz Rahmat Eslabib diantaranya ketika suku Khazraj itu berbaiat, itu baiatnya itu bukan baiat kenabian. Karena kalau baiat kenabian, kalau mereka mau masuk Islam cukup dengan syahadat. Tetapi di situ adalah baiat mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin. Baiat taat gitu. Nah, ini menandakan bukti bahwa Rasulullah itu tidak hanya sebagai sosok ayah, sosok kakek, sosok tetangga dan lain sebagainya. Beliau pun merupakan seorang pemimpin. Gitu. Nah, yang uniknya justru di masa sekarang, justru hal-hal seperti ini yang jarang dibahas. Jadi seolah-olah kita itu hanya cukup meneladani Rasulullah secara akhlak, secara pribadinya saja, tetapi sisi keteladanan yang lain. Bagaimana Rasulullah itu semasa hidupnya pernah sekitar 27 kali ikut perang, ghazwah.
bagaimana Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, justru Rasulullah itu menghilangkan ribawi. Bagaimana Rasulullah itu sebagai kepala negara ketika di Madinah mengirimkan surat-surat kepada para raja, para kepala negara waktu itu. Nah, justru pembahasan seperti ini yang luput untuk dibahas. Jadi akhirnya kaum muslimin, mohon maaf, akhirnya kaum muslimin itu setiap tahun mengadakan maulid tetapi lupa membaca sirah nabawiyah secara utuh. Padahal kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, udkhulu fi silmi kafah, kita masuk Islam secara kafah, meneladani Rasulullah secara kafah dari A sampai Z-nya, teman-teman. Bahkan ketika di masa Imam Al-Ghazali kalau tidak salah. Di masa Imam Al-Ghazali waktu itu di tengah-tengah kaum muslimin ada kemunduran, terutama dalam ghirah jihad. Jadi waktu itu Palestina itu kembali direbut oleh pasukan salib di masa Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan ketika waktu itu khalifah mengajak kaum muslimin untuk berjihad merebut kembali Palestina, itu kaum muslimin yang ikut ingin berperang itu cuma sedikit. Yang pertama, yang keluarganya pernah terbunuh oleh pasukan salib, dia ikut. Tapi yang lain itu giro jihadnya nggak ada. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu membuat sebuah kitab yang fenomena yang diberi nama apa? Ihya Ulumuddin. Sebuah proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi Imam Al-Ghazali itu melihat waktu itu giroh jihad kaum muslimin itu sedang lemah, dia membentuk sebuah gerakan atau sebuah pembersihan jiwa kaum muslimin dengan Ihya Ulumuddinnya. Nah, yang uniknya Ihya Ulumuddin ini programnya Imam Al-Ghazali itu diteruskan oleh ulama berikutnya sampai lahirlah Shalahuddin Al-Ayyubi. Shalahuddin Al-Ayyubi, Imaduddin Jangki, Nuruddin Jangki, dan lain sebagainya. Itu hasil proses panjang penggemblengan dari programnya Imam Al-Ghazali. Cuman ada yang unik, itu di masa Imam Al-Ghazali, setelah Imam Al-Ghazali itu, jadi para ulama itu menghidupkan kembali maulid, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Harapannya apa? Memunculkan giroh jihad. Dan itu terbukti efektif ternyata. Karena apa? Karena tadi tersistematis dan disampaikan secara utuh. Nah, jadi ketika saat ini Maulid Nabi belum memberikan efek perubahan gitu ya, giroh kaum muslimin belum bangkit, ini barangkali butuh metode yang lebih lebih terbaharukan gitu. Bukan sekarang buruk, maksudnya barangkali kaum muslim itu kan sering membaca Barzanjan ya, Pak Kiai ya. Itu saya waktu kecil itu hampir tiap malam Jumat itu baca berjanji itu. Debaan kalau orang Sunda bilang. Tetapi saya nggak paham isi kita berjanji itu apa. Cuman sebatas enaknya kan dilagukan, ganti lagu ini, ganti lagu itu kan gitu ya. Ada yang lagi populer lagu apa Jablay ya, pakai lagu itu gitu. Dan itu merasa syahdu, tapi tidak paham tentang sirah nabawiyah. Jadi harusnya acara-acara maulid itu saya pikir penekanannya lebih kepada sirah nabawiyah. Diceritakan kembali bagaimana para ulama dulu ketika jika bakal maulid itu diadakan. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika dia berdakwah. Para ulama dalam berdakwah dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita meneladani Rasulullah itu secara kafah. Tidak hanya sebatas kita mengambil satu bagian, membuang bagian yang lain. Yang terjadi ketika satu bagian diambil, yang satu bagian disembunyikan, ketika yang satu bagian disembunyikan ini ada yang menyampaikan, itu dianggapnya aneh, dianggapnya asing. Bahkan dianggapnya misalkan radikal gitu. Karena belum ada penyampaian secara utuh. Itu. Nah, mudah-mudahan di momentum teman-teman yang pegang masjid gitu ya, atau pegang majelis ta'lim ketika hendak merayakan maulid, coba titik tekan lebih kepada sirah nabawiyahnya disampaikan. Apa maksud dan tujuan sirah nabawiyah itu? Kenapa alasan
Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Kenapa kita harus misalkan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Supaya tidak hanya sebatas rutinitas saja yang berulang, tetapi minus dari perubahan. Karena Rasulullah itu senantiasa apa ya, berprogres, inkilabiyah. Makanya teman-teman, bagi kita yang sedang berusaha belajar untuk berhijrah, ya minimalnya ada perubahan dalam diri kita. Yang paling pertama perubahan dari sisi tauhid kita, yang kedua perubahan dari sisi ibadah kita, ketiga perubahan dari sisi akhlak kita gitu. Karena Islam itu adalah perubahan. Makanya ada istilah disebut hijrah berpindah gitu ya. Mungkin itu hanya materi penyampai awal saja, nanti bisa didiskusikan apa yang ingin didiskusikan, mangga kita didiskusikan, baik itu nanti kita mau bikin rencana-rencana dakwah. Bahkan saya itu ini ada Rizky kemarin menghubungi, beliau pengen ada ngaji gitu ya. Harapannya ada anak-anak muda, kita bikin komunitas kecil-kecilan, kita bikin apa ya, ini kan kaum kaum tua nih gitu. Harusnya anak muda ini ada wadahnya tersendiri gitu, biar untuk menggait anak-anak muda yang lain ada forum khusus juga gitu. Barangkali formatnya kalau untuk anak muda itu biar lebih seru gimana sih gitu kan. Kalau kayak gini kan kadang-kadang anak muda itu belum mau ke sini gitu ya. Tapi kalau kita acaranya rihlah, acaranya sambil camping dan lain sebagainya, saya pikir itu bagian dari sesuatu yang menarik mereka. Karena kita kemarin dibuat miris ya, yang viral itu kan, itu anak-anak kita, anak kita. Padahal eh, itu dia itu lomba mapsinya aja bacaan Al-Quran itu juara 3 ya. Tartil Quran itu juara 3. Bahkan dia itu berprestasi dari sisi bela diri dan lain sebagainya. Tapi tadi kalau saksiahnya bermasalah, penggemblengan saksiah kepribadian Islamnya bermasalah, ya justru itu tidak memberikan efek. Nah, ini harapannya peran serta anak muda untuk membantu berdakwah, menggembleng kepribadian Islam ke tengah-tengah anak-anak muda kita. Itu dari saya sekian, mungkin nanti disambung dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.